bersama-sama bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay. Tentunya adik-adik yang di rumah sudah siap ya. Jangan kemana-mana, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Boleh nggak langsung minta senyumnya yang di rumah? Iya, mana sih senyumnya? Ya, mana senyumnya semua? Kenapa sih langsung kita harus bersuka cita? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada hari Minggu ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berarti Yesus itu cinta sama saya dong. Betul, cinta kepada saya, cinta kepada adik-adik yang di rumah, cinta kepada semuanya. Kalau Ya. itu kita mau nyanyi lagu ya. Iya. Tapi adik-adik yang di rumah harus berdiri. Oh iya, tentu saja ya. Gerakan. Ya. Yesus pokok dan kita ini adalah cara-caranya. Ya, dengan semangatnya kita memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersuara, berbicara kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mengucap syukur dan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami semua juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk bangun pagi, mengingat akan kasih setia Tuhan, dan pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online pada saat ini. Persiapkanlah setiap hati kami ya Tuhan, tolonglah kami, ampuni segala dosa kami, sehingga ibadah kami ya Tuhan boleh layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini hingga nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Bentar. Ya. Kemarin itu kan ceritanya saya ini pingin banget sama Point Cafe. Tahu nggak? Yang di Indomaret tuh? Iya. Nah, tapi terus buka dompet, nggak ada uangnya. Terus apa yang kamu lakukan dong? Terus ternyata di lemari itu ada uang. Kayaknya itu uangnya mami deh. Terus tak ambil lah uangnya. Terus tak pakai beli Point Cafe lah. Boleh adik-adik semua? Itu mencuri apa enggak lo, yang mencuri ya?
enggak bilang-bilang mami? Nah, dia langsung main ambil ya. Iya, pamit dulu sama mami. Gitu. Terus kalau mencontek juga berdosa dong Mas? Ya berdosa dong. Karena apa? Adik-adik enggak belajar, enggak mempersiapkan diri dari rumah. Tapi kalau nggak nyontek, nggak dapet bagus Mas. Kata siapa? Nah, kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, belajar yang tekun, yang rajin, pasti Tuhan buka jalan. Ternyata walaupun kita bilangnya anak-anak Tuhan, tapi kita masih sering jatuh ya Mas dalam dosa. Adik-adik yang di rumah juga pasti. Makanya harus hati-hati adik yang di rumah ya. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan ya, sehingga adik-adik tidak dapat berbuat dosa. Kita belajar untuk terus belajar supaya kita tidak berdosa. Kita nyanyi lagu apa Lasa? DOSH. Dosa. Ada yang di rumah? Kita berdiri lagi. Kita pakai gerakan. Kira-kira kita diampuni nggak sama Tuhan? Tentu saja, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha mengampuni setiap kesalahan kita, ya. Walaupun kayaknya dosa kita besar banget, Iya, besar kecil sama, Tuhan itu kasih dan mau mengampuni kita. Penting kita mau jujur sama Tuhan ya. Mau Kita jujur, mau berdoa, minta ampun, mau bertobat. Nah, Tuhan akan melihat hati kita, ya. Kalau gitu kita mau belajar lagu baru. Yesus kupanggil, Yesus kuundang untuk masuk dalam hati kita, memimpin, menuntun hidup kita, dan menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Yesus
Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastor Julinda berharap kalian tidak bosan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bagaikan terang dan suluh bagi jalan-jalan kita. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati. Sebelumnya, mari kita ambil sikap dulu yang baik. Mari kita mengarahkan hati kita, telinga kita, waktu kita untuk mendengarkan dengan seksama. Pastor Julinda mengajak kalian terlebih dahulu berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, ini kembali kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami, membuka pengertian kami, agar kami semakin mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kami mengenal kebenaran dengan baik. Tuhan, berikan kami telinga hati yang baik, yang fokus kepadamu tatkala kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pastor Julinda berdoa untuk adik-adik yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan sama-sama, amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian. Ya, Kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4. Ayat pertama sampai 16. Nah, Pastor Julinda mau letakin Alkitab dulu ya. Pada cerita kali ini ada dua orang bersaudara. Ada dua orang bersaudara. Mereka dua anak ini adalah laki-laki. Tetapi kisah Alkitab hari ini bukan tentang dua orang bersaudara yang menunjukkan kasih sayang terhadap satu sama lain. Pastor Julinda, kalian yang punya saudara di rumah biasanya kan saling mengasihi, saling menyayangi, main bersama, saling membantu, saling berbagi, saling memperhatikan. Biasanya begitu kan kalau bersaudara? Ini adalah kisah sedih, kemarahan, dan sakit hati terhadap saudara. Siapa ya kedua orang bersaudara ini? Yaitu mereka Kain dan Habel. Dengarkanlah kisah Kain dan Habel. Karena sekarang mereka adalah orang berdosa, Adam dan Hawa tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sempurna. Namun, walaupun Tuhan tidak lagi berjalan dengan mereka, berbicara dengan mereka seperti sebelumnya di dalam Taman Eden, Dia tetap mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan menurunkan hujan dan matahari untuk menyinari. Matahari bersinar untuk membantu pertumbuhan tanaman. Tuhan masih memberikan mereka malam yang tenang agar mereka bisa beristirahat. Walaupun mereka telah merusak dunia dengan dosa yang mereka lakukan, adik-adik, Allah tetap memelihara mereka dan dunia yang telah Dia ciptakan. Lalu suatu saat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada keluarga ini, adik-adik, dengan mengaruniakan dua orang putra, yaitu Kain dan Habel, anak laki-laki yang pertama, dan mereka memberi nama Kain. Sebagai ayah dan ibu, mereka pasti senang sekali. Mereka pasti sangat senang karena mereka menjadi ayah dan ibu. Kemudian Hawa mengandung lagi dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang kedua, dan mereka memberi nama Habel. Jadi nama anak pertama Adam dan Hawa siapa, adik-adik? Kain. Yang kedua Habel. Kain dan Habel bersaudara. Bapak Adam dan Hawa pasti mengasuh Kain dan Habel ini dengan sangat baik. Ada masa-masa di dalam keluarga mereka yang sangat menyenangkan. Mereka berkumpul bersama-sama,
Ayah dan ibu mereka mengajar Kain dan Habel supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang percaya Tuhan, yang taat pada Tuhan. Namun adik-adik, kehidupan keluarga tidak selalu bahagia. Kain dan Habel ini juga berdosa, sama seperti ayahnya Adam dan ibunya Hawa. Mereka juga berdosa. Pasti ada saat-saat mereka memiliki pikiran yang buruk. Mereka saling berantem, mereka saling rebutan. Mereka pasti ada saatnya tidak mau taat, tidak mau patuh sama ayah dan ibunya. Pasti ada saat-saatnya Kain dan Habel memiliki ketidaksepahaman dalam berpikir. Akhirnya mereka saling tidak senang satu sama lain. Gitu kan kamu kalau lagi gak senang sama saudara, kamu berantem, marahan, pasti ada masa-masa seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga berdosa. Dan ketika Kain dan Habel bertumbuh besar, jadi laki-laki yang dewasa, mereka mulai bekerja. Kamu juga kayak gitu nanti kalau udah mulai gede, kamu mulai bekerja. Jadi gak mungkin tidak kerja sampai besar ya. Ada saatnya kalian akan bertambah besar dan mulai bekerja. Kain pekerjaannya adalah sebagai petani. Sedangkan Habel pekerjaannya adalah sebagai peternak. Kain menjadi seorang petani. Bayangkan adik-adik, dia harus membantu ayahnya untuk mengerjakan tanah yang keras, yang berbatu. Dia harus bekerja keras untuk mencari bibit benih dari tanaman-tanaman yang baik, yang unggul. Jadi dia bekerja keras menjadi seorang petani. Habel harus memelihara kawanan dombanya. Ia harus mencari makan, mencarikan tempat bagi domba-dombanya untuk bisa makan rumput dan minum air. Dan terkadang pekerjaan Habel ini berbahaya, karena ia harus melindungi domba-dombanya dari binatang-binatang buas. Suatu hari Kain dan Habel membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Allah melihat hati mereka saat mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan, adik-adik. Jadi Tuhan itu Maha tahu. Walaupun kita tidak berbicara kepada siapapun, tapi Ia melihat hati, apa yang kita pikirkan, apakah kita memberi yang terbaik, apakah kita mempersembahkan dengan tulus, dengan jujur, atau tidak. Tuhan tahu semua itu, adik-adik. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang Maha tahu. Kenapa ditolak persembahannya? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan. Dia tidak mengasihi Allah. Jadi adik-adik, walaupun kita memberikan persembahan yang baik, kalau kita tidak punya hati yang beriman pada Tuhan, tidak ada gunanya persembahan itu. Tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kalau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan harus ada syarat, yaitu percaya kepada Dia, mengasihi Dia terlebih dahulu. Kalian penasaran apa yang terjadi setelah itu? Ayo, kalian penasaran apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Ketika Kain melihat bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya ditolak oleh Allah, Kain menjadi marah sekali. Lalu Allah berkata kepada Kain, Kain, jika engkau memang melakukan yang terbaik, jika engkau memang melakukan yang terbaik, akankah engkau ditolak? Bukan hanya itu, adik-adik, Tuhan pun memperingati Kain akan kebencian, kemarahan yang ada di dalam hatinya. Tuhan kasih peringatan kepada dia dengan tujuan supaya dia minta ampun kepada Tuhan dan dia meninggalkan marahnya itu.
dan meminta maaf sama Tuhan. Ayo, kalau dirimu ditegur seperti itu, harusnya bagaimana? Mendengar dan melakukan, meninggalkan kemarahan itu. Karena kemarahan, kebencian, kecemburuan dalam hati tidak disukai oleh Tuhan. Lalu suatu hari Kain membawa Habel untuk pergi ke ladang. Ia mempunyai rencana dalam hatinya untuk membunuh Habel. Kain menyerang Habel dan membunuhnya, adik-adik. Kemudian setelah itu adik-adik, Tuhan akan menghukum dia karena perbuatan yang ia perbuat. Namun meskipun Kain sudah tadi marah, benci, cemburu dalam hati, bahkan dia membunuh adiknya, dia tidak meminta pengampunan dari Tuhan. Dia sama sekali tidak menyesali apa yang sudah ia lakukan. Tidak menyesali kejahatan yang telah ia perbuat, adik-adik. Padahal yang Tuhan mau adalah kita mengakui, kita menyesali dan meminta maaf. Itu kan salah. Tetapi dia tidak melakukannya. Lalu Allah membuat Kain meninggalkan kedua orang tuanya dan hidup mengembara di tanah yang jauh. Pasti sangat berat untuk dia. Dia mengalami kesepian karena ayah dan ibunya tidak ada untuk dia. Jadi adik-adik, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Manusia hidup di dalam dosa dan membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Seperti Kain dan Habel, kita lahir dengan berdosa dari dalam hati kita dan membutuhkan pengampunan Allah, adik-adik, dan kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Juru selamat datang ke dunia, ia mati di salib untuk menggantikan kita supaya kita beroleh pengampunan daripada Tuhan. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Dia mati supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Ingatlah itu adik-adik sampai selama-lamanya, bahwa Yesus adalah juru selamat hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi jikalau kita memiliki sifat karakter seperti Kain, dalam hati kita tumbuh kemarahan, kebencian terhadap orang lain, kepada saudara kita, itu adalah perbuatan yang tidak baik, dampaknya buruk. Jadi segeralah kalau memiliki perasaan itu, datang sama Tuhan. Tuhan, maafkan saya tadi benci kepada kakakku, saya marah. Tuhan, ampuni saya. Begitu seharusnya adik-adik. Kalau sudah melakukan kesalahan seperti Kain tadi, dia membunuh adiknya dan Tuhan memperingatkan, memberikan penghukuman kepada dia, harusnya dia minta maaf. Tuhan, ampuni saya salah. Tetapi dia tidak minta maaf. Itu adalah sikap orang yang mengeraskan hatinya. Dan dampaknya apa? Dia dijauhkan dari orang tuanya, mengembara sebagai seorang yang kesepian di tanah yang jauh. Jangan memiliki sifat seperti itu. Kalau sudah berbuat salah, harus mohon ampun, minta maaf sama Tuhan. Dan juga kalau misalnya kita berbuat salah kepada orang tua, minta maaf, akui kesalahan. Dan juga kepada teman atau saudara, kalau sudah bertindak tidak benar, memarahi, membenci, mengata-ngatai dengan kasar, minta maaf. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, harus memohon ampun kalau berbuat salah, dan mau memberi ampun, memberi maaf kalau ada saudara kita berbuat salah kepada kita. Yang menjadi ayat hafalan untuk kita hari ini, Saudara Julinda ambil di dalam Roma pasal 5 ayat 8.
Ayo kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami manusia yang berdosa dan membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Bapa, kami sadar kami telah begitu banyak melakukan kesalahan. Kami seringkali marah, membenci, dan juga Tuhan ampunilah kami Bapa. Seringkali kami mengeraskan hati kami dan sulit untuk memberi maaf kepada saudara kami, kepada siapapun. Bapa, tolonglah kami untuk belajar kepadamu. Engkau datang ke dunia untuk mati demi keselamatan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mengasihi-Mu, untuk mengasihi orang lain, dan untuk melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan berkati kesehatan, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Inilah doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian untuk ibadah kita hari ini. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.